Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan penyelesaian dari SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Di gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel dengan variabel-variabel yang sama, ini akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya ditentukan dengan menentukan irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sebagai contoh, perhatikan slide yang berikutnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, dan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, jadi langkah pertama adalah kita perlu menggambarkan terlebih dahulu garis-garis yang mewakili setiap pertidaksamaan ya. Yang pertama ini ada X lebih besar sama dengan 0. Garis yang kita gambarkan berarti garis X sama dengan 0. Nah, perlu diketahui bahwa garis X sama dengan 0 itu sama saja sumbu Y. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, garis yang akan digambarkan berarti garis Y sama dengan 0. Ini sama saja dengan sumbu X. Nah, untuk dua garis yang terakhir, ini ada yang mau kita gambarkan ada X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus Y sama dengan 4 ya untuk garisnya. Kita ringkas untuk penyelesaian atau cara menggambar garisnya sudah dibahas di slide atau video yang sebelumnya. Nah, kita ringkas menggunakan tabel-tabel berikut ya. Yang pertama untuk X plus Y sama dengan 3 terlebih dahulu. Jadi secara ringkasnya kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Di baris yang pertama ini menunjukkan titik potong sumbu X. Jadi terjadi saat Y-nya 0. Nah, simpel saja dari persamaan ini nilai Y-nya kalau diganti 0, maka X-nya nilainya adalah 3 ya. Maka dapat titik 3,0. Dan sebaliknya, titik potong sumbu Y terjadi jika nilai X-nya 0 ya. Jadi dari persamaan ini apabila X-nya diganti 0 jelas diperoleh Y sama dengan 3 ya. Maka titik yang didapat adalah 0,3. Kemudian untuk garis yang kedua 2X plus Y sama dengan 4. Ini langkahnya sama ya, titik potong sumbu X dulu. Y-nya diganti 0, maka diperolehnya itu 2X sama dengan 4. X yang memenuhi berarti 4 dibagi 2, yaitu X sama dengan 2 ya. Maka titiknya adalah 2,0. Dan sebaliknya untuk titik potong sumbu Y terjadi saat X-nya 0. Ini X-nya ganti 0. Maka didapatkan bahwa Y sama dengan 4. Berarti titik potong sumbu Y adalah 0,4. Nah, ini untuk gambar dari kedua garis. Dari yang pertama dulu, X plus Y sama dengan 3. Digambarkan titik potong sumbu X dan sumbu Y dulu. Ada 3,0 dan 0,3. Kemudian tarik garis lurus. Baru setelah itu ke garis yang kedua, titik potong sumbu X-nya adalah 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y 0,4. Tarik garis lurus. Nah, ini kita tinggal menentukan DHP dari masing-masing pertidaksamaan ya. Ini ada di slide yang selanjutnya. Ini dari gambar yang sebelumnya. Memperhatikannya dari setiap pertidaksamaan di soal, bahwa yang pertama diberikan X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y. Ini garisnya. Atau sumbu Y. Jadi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 ini, daerah penyelesaiannya letaknya di sebelah kanannya sumbu Y ya. Taunya dari mana ini? Nilai-nilai X yang lebih besar dari 0 atau nilai X yang positif, ini kan yang ada di sebelah
kanan sumbu Y. Ini berarti bahwa daerah yang tidak memenuhi di sebelah kiri sumbu Y ini diarsir. Kemudian yang kedua, ada Y lebih besar sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu sumbu X. Nilai Y yang lebih besar dari 0 tentunya adalah yang di atasnya sumbu X. Maka yang tidak memenuhi yaitu yang ada di bawah sumbu X ini diarsir. Kemudian yang ketiga, X plus Y kurang dari sama dengan 3. Kita ambil sebuah titik uji yang tidak dilalui oleh garis. Katakanlah titik yang kita ambil adalah 0,0. X dan Y diganti 0, jelas hasilnya 0. Didapat 0 kurang dari sama dengan 3 adalah pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat 0,0 merupakan DHP. Ini 0,0 titiknya terhadap garis yang ini ya. Ini merupakan penyelesaian, berarti yang diarsir adalah daerah yang berlawanan. Ditunjukkan dengan arsiran yang berwarna merah. Dan yang terakhir, untuk pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, ini juga menggunakan titik uji 0,0. Diperoleh kalau X dan Y diganti 0, 0 kurang dari sama dengan 4, ini juga pernyataan yang benar. Maka daerah yang memuat 0,0 merupakan penyelesaian. Sehingga merupakan anggota dari daerah penyelesaian, sehingga untuk daerah yang diarsir adalah yang berlawanan. Ini ditunjukkan dengan arsiran yang berwarna hijau. Nah, dari sini terlihat bahwa daerah yang tidak terarsir ini ya, yang di sini ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diberikan. Jadi secara konsep ini sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, hanya saja proses menggambarkannya ini di dalam satu koordinat kartesius. Itu untuk langkah menentukan penyelesaian dari SPTLDV. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana menentukan SPTLDV jika sudah diketahui DHP-nya? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi yang pertama kita perlu dulu menentukan persamaan garis yang menjadi pembatas DHP. Setelah itu, ambil sebuah titik yang ada di DHP tetapi tidak dilalui oleh garis. Kemudian substitusikan titik yang diambil ke persamaan garis. Dengan tujuan apa? Ini yang ketiga. Untuk mengubah tanda persamaan atau tanda sama dengan menjadi tanda pertidaksamaan ya, dengan menentukan tanda yang sesuai dari hasil uji titik atau hasil substitusi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Daerah yang diarsir berikut menyatakan daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan yang sesuai. Nah, untuk gambar DHP-nya sebagai berikut. Jadi ini daerah yang terbuka ya. Dengan kata lain ini ke atasnya itu sampai tahingga, ke kanan juga demikian sampai tahingga. Ini hanya mewakili saja untuk DHP-nya. Karena daerah yang terbuka atau tidak terhingga. Untuk langkah menyelesaikannya, jadi di awal tadi disampaikan kita perlu menentukan persamaan garis yang menjadi pembatas DHP. Nah, ini kita temukan akan ada 4 garis pembatas ya. 1, ini 2, dan 3, 4. Ya, kenapa ini bukan garis pembatas? Karena sebetulnya di bagian kanan sama atas ini itu tidak terhingga ya. Masih ada lanjutannya ke atas sampai tahingga, ke kanan juga sampai tahingga. Yang pertama dulu ya, garis pembatas yang pertama ini jelas menyatakan sumbu Y. Sumbu Y itu persamaannya X sama dengan 0. Nah, kalau kita cermati, DHP terletak di sebelah kanannya sumbu Y. Maka pertidaksamaan sesuai adalah X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ini ya, yang kedua jelas ini mewakili sumbu X atau terletak pada sumbu X. Jadi untuk yang kedua persamaannya Y sama dengan 0 karena DHP terletak di atas sumbu X, maka pertidaksamaan yang sesuai adalah
Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, ini garisnya. Jadi secara utuh itu garis yang ini ya. Ini persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 6. Dapatnya dari mana? Ya, ingat di video yang sebelumnya. Ini persamaan garisnya, lihat yang sumbunya dulu, 6X. Ini juga 6, berarti ditambah 6Y sama dengan 6 kali 6, 36. Jika disernakan menjadi X plus Y sama dengan 6. Nah, ini untuk menentukan ketidaksamaannya, kita ambil titik yang tidak dilalui garis, tetapi masuk di dalam DHP ya. Simpelnya di sini saya ambil titik 8,6. X-nya 8, Y-nya 6. Jadi pasti titiknya akan terletak pada DHP. Kemudian jika diujikan, X dan Y diganti, X-nya ganti 8, Y-nya ganti 6. Diperoleh bahwa 14 dengan 6 hubungannya kan lebih besar sama dengan. Maka disimpulkan pertidaksamaan yang sesuai adalah X ditambah Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian garis yang keempat, ini garisnya. Nah, jadi tentukan dulu persamaan garisnya. 3X ditambah 8Y sama dengannya 3 kali 8, yaitu 24. Tidak bisa disernakan lagi. Ambil titik yang tidak dilalui garis tetapi masuk dalam DHP. Ini kita memakai titik yang sama ya, 8,6. X-nya ganti 8, 3 kali 8 itu 24. Dan Y-nya ganti 6, 8 kali 6, 48. Sehingga kalau dijumlahkan dapatnya 72. Dibandingkan dengan 24, hubungannya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga disimpulkan pertidaksamaan yang sesuai adalah 3X plus 8Y lebih besar sama dengan 24. Nah, dari keempat garis pembatas DHP ini kita bisa menyimpulkan. Jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai berdasarkan DHP yang diketahui adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus Y lebih besar sama dengan 6, dan 3X plus 8Y lebih besar sama dengan 24. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sebaliknya bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika sudah diketahui DHP-nya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.